Haleluya, puji Bapa Yahweh, Shalom. Selamat siang, selamat beribadah dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu yang dikasihi, pada pagi siang hari ini kita akan sama-sama membaca, memeditasikan akan kebenaran firman Bapa Yahweh yang kita akan baca dari kitab Yeremia 23 ayat 29. Yeremia 23 ayat 29, ayat firman yang sering sekali kita baca, kita meditasikan, kita kupas satu persatu. Dan sekarang kita akan baca sama-sama seperti yang tertulis di depan ya. Yeremia 23 ayat 29. 3, 2, 1. Bukankah firmanku seperti api, firman Yahweh, dan seperti palu yang menghancurkan bukit cadas. Amin. Puji Bapa Yahweh. Silakan duduk. Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Kalau saya mendengar dari kesaksian ya, saksian yang boleh kita dengar tadi, yang boleh disaksikan ya pada saat tadi. Kalau saya bisa bilang ini kalau dalam bahasa orang sekarang ada bahasa membara bosku, ya tahu ya, membara abangku gitu ya, gitu. Kalau dalam bahasa sekarang ya, maksudnya semangat banget ya, membara bosku atau membara abangku katanya begitu ya. Ada kan suka di stiker-stiker yang dikirim di WA tuh biasanya ya. Dan puji Bapa Yahweh, tadi hari ini kita sudah boleh mendengarkan kesaksian yang begitu indah, yang begitu dahsyat, membara, membakar, bersukacita karena ada penyertaan pertolongan dari Bapa Yahweh ya. Ada api, ada sukacita, ada semangat yang telah Bapa Yahweh nyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu yang boleh bersaksi tadi ya. Puji Bapa Yahweh, semuanya ini karena tidak lepas dari iman kita masing-masing. Ya, dari iman kita masing-masing. Kemarin kita juga sudah belajar kan tentang bejana, tentang mesbah dupa, semua ya. Semua itu adalah misalkan seperti dupa ya hanya wangi-wangian saja. Tetapi yang bikin dia menjadi wangi adalah setelah dibakar, ya. Setelah dibakar baru dia ada wangi-wangian yang mungkin kalau tanpa dibakar mungkin baunya hanya jarak dekat ya. Tapi kalau setelah dibakar kan dupa-dupa tersebut mungkin bisa memenuhi satu ruangan ini ya. Jadi memang harus ada api, harus ada semangat, harus ada firman, harus ada kesaksian yang bisa dalam tanda kutip orang sekarang bilang membakar, membara abangku. Ya, puji Bapa Yahweh. Seperti tadi kan juga disaksikan yang saya boleh garis bawahi, bukan garis bawahi, saya ambil benang merahnya yaitu tidak sadar. Ya. Tidak sadar, tapi bisa terjadi seperti itu ya. Tidak sadar, HP-nya hilang, tapi ternyata Bapak Yahweh berikan cara, ada. Tidak sadar bahwa dulu pernah berdoa, sekarang sekitar beberapa bulan, akhirnya sembuh. Ya, tidak sadar, tidak ada keinginan dalam diri, tetapi sekarang bisa menjadi gembala yang boleh mengembalakan kita, ya. Dan ada orang yang bilang mungkin pepatah atau yang pernah bilang masa tuamu ditentukan oleh masa mudamu, ya. Ada yang bilang begitu. Jadi ya kalau orang kan pengennya masa muda hidup senang, foya-foya, hidup di usia tua tinggal Kalau idealnya kan pengennya kan juga ikut senang-senang ya. Ya, tapi puji Bapak Yahweh ya.
Kita seperti yang digambarkan dengan doa-doa berkat yang disampaikan di akhir khotbah, di akhir ibadah, kita akan tetap naik dan bukan turun. Bukan seperti roda ya. Manusia kan menggambarkan seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kita bukan roda. Kita seperti sayap Raja Wali ya. Raja Wali dia akan selalu terbang tinggi ya. Di atas terus ya. Dan puji Bapa Yahweh, itu yang boleh terjadi ya. Tidak sadar ada firman yang pernah terucap, akhirnya bisalah terjadi seperti yang saat ini terjadi ya. Satu patah kata aja ya, kita akan pernah belajar kan Bapak Ibu kan dari Matius juga. Matius berapa itu? Matius 8 ayat 8 ya. Tentang seorang perwira yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus HaMasiah karena iman ya. Itu kalau saya bilang itu bukan hanya iman, karena itu terucap dari mulut ya. Perhatikan baik-baik, terucap dari mulut ya. Coba Matius 8 ayat 8. Ya, ini terucap dari mulut ya. Seraya menanggapi, perwira itu berkata, ya, kata perwira, "Tuan, aku tidak layak bahwa engkau masuk ke bawah atapku," maksudnya ke rumahnya ya. "Sebaliknya, katakanlah sepatah kata saja dan hambaku akan disembuhkan," dan seterusnya. Iman yang terucap menjadi firman. Ya. Iman yang terucap menjadi firman, ya. Begitu juga dengan kesaksian-kesaksian tadi, ya. Begitu juga dengan ada banyak sekali iman yang dipraktekkan, yang diucapkan akhirnya menjadi firman. Coba lihat Matius 9 ayatnya yang ke-21. Matius 9 ayat 21. Ini tentang wanita yang sakit pendarahan ya. Sebab ia berkata kepada dirinya sendiri. Berkata kepada dirinya sendiri, dari iman muncullah firman. Kalau saja aku dapat menjamah jubahnya, keluar dari mulut ya, aku akan sembuh. Ya, terucap dari mulut, terucap dari doa kita, keluarlah firman. Ya, yang pada saat ini bahwa Tuhan Yeshua berkata, Bapak Yahweh tadi berkata, bukankah firmanku seperti api dan seperti palu yang menghancurkan bukit cadas ya. Nanti kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu tentang sifat api, sifat palu ya yang menghancurkan bukit cadas ya. Sebelumnya nih Bapak Ibu ya. Jadi kitab ini dinyatakan melalui Yeremia. Yeremia kalau saya lihat dari Yeremia 1, kalau kita lihat dari Yeremia 1 itu dia muncul pada saat zaman ya Yeremia 1 ayatnya yang ke-3. Ya coba. Yeremia 1 ayat 3. Hal itu terjadi juga, jadi terjadi pada zaman Yoyakim, anak Yosia, Raja Yehuda, sampai berakhirnya tahun ke-11 bagi Sedekia, anak Yosia, Raja Yehuda, pada masa pembuangan Yerusalem pada bulan ke-5. Jadi Yeremia ini adalah nabi yang diutus oleh Bapa Yahweh kurang lebih di hari-hari terakhir sebelum bangsa Israel dibuang ke pembuangan ke Babylon. Ya. Jadinya pada saat itu kan kita sudah pernah belajar Bapak Ibu ya. Jadi karena faktornya dari Salomo pada saat itu kan, waktu itu kita pernah belajar yang terakhir, karena Salomo dia memiliki banyak istri ya, di masa muda memiliki banyak istri, tadi kan masa tuamu ditentukan oleh masa mudamu. Masa muda bersenang-senang, punya banyak istri, setelah tua
tidak sadarnya ke arah yang negatif, ke arah yang lain, karena sudah tua, akhirnya ikutanlah dengan istri-istrinya menyembah kepada ilah-ilah lain. Akhirnya pada saat itu, setelah itu beberapa saat kemudian pecahlah Israel pecah menjadi dua bagian, ya. Yang sebelah utara namanya apa? Kerajaan Israel. Ibu kotanya di Samaria. Kalau di bagian bawah namanya adalah Kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya tetap masih di Yerusalem, ya. Jadi pada saat itu, pada saat pertengahan kira-kira mau terakhir mereka mau dibuang ke Babylon, disitulah Yeremia muncul, ya. Yeremia muncul, dia membawa banyak sekali pesan-pesan oleh Bapa Yahweh kepada yang ditujukan khususnya pada saat itu kepada, ini kan pada saat zaman Raja Yehuda, ya. Jadi Yeremia itu mungkin ke arah kerajaan Yehuda. Nanti kalau yang ke arah kerajaan Israel, ntar ada lagi nabi-nabinya, ya. Dan puji Bapa Yahweh, kalau kita lihat di sini, ternyata di saat zaman dulu pun nabi-nabi palsu sudah muncul, ya. Bahkan bukan hanya nabi-nabi palsu, imam-imam palsu juga ada, ya. Jadi nabi itu kan orang yang harusnya menjadi perantara antara manusia dengan Bapa Yahweh. Dia yang menyuarakan firman Bapa Yahweh kepada bangsa Israel atau juga bangsa Yehuda kerajaannya, ya. Tapi di situ dinyatakan bahwa pada saat zaman Yeremia pun ada nabi palsu, ada juga imam palsu. Ya, imam adalah orang yang seharusnya bekerja di Bait Elohim, tetapi dia adalah imam palsu, ya. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu, ya, bahwa di saat zaman dulu juga pernah terjadi, ya. Dan puji Bapak Yahweh, sekarang kita akan baca, coba kita mundur sedikit. Yeremia 23 ayat ke-11. Yeremia 23 ayat 11 kita baca. Sebab baik nabi maupun imam menjadi cemar. Ya, aku telah menemukan kejahatan mereka di dalam baitku, firman Yahweh, ya. Jadi ada dua pada saat itu, pelayan Tuhan juga palsu, para nabi yang harusnya menyampaikan firman Bapa Yahweh juga palsu, ya. Palsunya kenapa? Karena mereka menjadi cemar di dalam baitnya Bapa Yahweh, ya. Nanti kita akan lihat juga ayat ke-13, coba Yeremia 23 ayat 13. Dan aku telah melihat ketidaklayakan di antara mana? Para nabi Samaria. Berbicara nabi Samaria adalah berbicara nabi buat di kerajaan Israel, karena kerajaan Israel ibu kotanya Samaria. Mereka bernubuat bagi Baal dan telah menyebabkan umatku Israel sesat, ya. Nabi palsu, nabi yang ada di Samaria, yang ada di dalam kerajaan Israel aja bisa palsu, ya. Yang ada di pusatnya aja bisa palsu. Kalau palsu itu berarti berapa? KW1, mungkin bisa bilang KW2, apalagi sampai di sini, ya. Bisa bayangkan, ya. Yang ada di sana, yang ada di pusatnya aja palsu, apalagi setelah sampai ke sini. Setelah sampai ke jauhan lah, setelah sampai di kejauhan. Lanjut, dan telah menyebabkan umatku Israel sesat. Aku juga telah melihat suatu hal yang mengerikan di antara siapa? Di antara para nabi di Yerusalem, ya. Tadi di kerajaan Israel
juga ada nabi yang palsu, nabi yang sesat. Lalu di Yerusalem yang ada di Yehuda juga mengerikan, kata firman Bapak Yahweh ya. Mengerikan. Mereka melakukan perzinahan dan berjalan dalam kebohongan. Dan mereka menguatkan tangan para pelaku kejahatan. Sehingga tidak ada seorang pun berbalik dari kejahatannya. Mereka semua telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora ya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya, yang ada di pusatnya aja sudah palsu, apalagi yang ada di sekarang di luar sana ya. Di sini Bapak Ibu ya. Dulu pernah terjadi di kerajaan Israel. Sekarang juga masih dan juga sedang terjadi ya. Kita lihat nanti contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya tadi yang terjadi di kerajaan Israel itu seperti apa, kerajaan Yehuda juga seperti apa ya. Coba kita lihat dalam 2 Tawarikh Bapak Ibu ya. Jadi ini ceritanya tentang Yosafat itu adalah kerajaan Yehuda dan juga si Ahab. Ahab itu adalah kerajaan Israel. Ya, jadi setelah damai tidak ada mereka berperang-perang lagi, akhirnya berkumpullah antara si Yosafat dari kerajaan Yehuda dengan Ahab dari kerajaan Israel. Jadi pada saat itu mereka mau berkumpul melawan suatu kerajaan Aram. Mereka mau, ayo kita sama-sama kita serang kerajaan Aram. Ya, coba kita lihat. Sebelum mereka berperang, mereka tanya dulu sama Nabi. Ya, nanya dulu sama Nabi, boleh nggak nih kira-kira sama Bapak Yahweh kita menyerang Aram? Jadi kurang lebih ceritanya begitu ya. Dalam 2 Tawarikh 18 ayatnya yang ke-7. 2 Tawarikh 18 ayat 7. Jadi ini tentang persepakatan nih antara kerajaan utara Israel dengan kerajaan selatan Yehuda. Ayo kita maju lawan Aram. Dan Raja Israel berkata kepada Yosafat. Oh, ini sebelumnya ya. Ayat ketiga dulu. Dan Ahab, Raja Israel berkata kepada Yosafat, Raja Yehuda, maukah engkau pergi bersamaku ke Ramot Gilead? Dan dia berkata kepadanya, sebagaimana aku, demikianlah engkau, dan seperti rakyatmu, demikianlah rakyatku, bahkan bersamamu di dalam peperangan. Nah, Yosafat, ya, si Raja Yehuda berkata kepada Raja Israel, baiklah, carilah firman Yahweh hari ini. Oke, cari ya. Dan Raja Israel, ya, si Ahab tadi mengumpulkan para nabi. Jumlahnya ada berapa? 400 orang banyaknya. Dan dia berkata kepada mereka, kepada para nabi tersebut ya, yang 400 orang tadi, apakah kami boleh pergi ke Ramot Gilead untuk berperang atau aku membatalkannya? Dan mereka berkata, majulah, dan Elohim akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Ini kata 400 nabi. Dan Yosafat berkata kepadanya, si Raja Yehuda, apakah di sini tidak ada lagi seorang nabi Yahweh? Dan kita akan bertanya kepadanya, ya. Jadi antara 400 tadi bilang, oke, maju aja. Tapi si Yosafat bilang, masih ada nggak sih nabi yang lain? Nah, dan Raja Israel berkata kepada Yosafat, masih ada satu orang lagi di sini untuk menanyakan Yahweh darinya. Namun aku, Ahab, membencinya. Kenapa? Karena dia tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku. Ya, hati-hati. Tetapi selalu yang buruk sepanjang waktu.
Ia adalah Mika anak Yimla. Dan Yosafat berkata, janganlah raja berkata demikian ya. Jadi kurang lebih percakapannya seperti itu Bapak Ibu ya. 400 orang nabi palsu bilang maju aja. Tetapi ada satu nabi yang beneran yang bernama Mika anak Yimla yang dia dibenci oleh si Ahab. Kenapa? Karena dia katanya selalu menubuatkan hal yang buruk, tidak pernah menubuatkan hal yang baik bagiku ya. Akhirnya apa? Akhirnya si Mika akhirnya berkata begini. Ayat ke-12 coba. 2 Tawarid 18 tadi ayat ke-12. Terus lanjut ayat 12. Dan para utusan yang pergi, jadi si Mika ini dipanggil. Itu mereka berkata kepada Mika dengan mengatakan, lihatlah nabi-nabi itu 400 orang tersebut sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Ya, 400 nabi sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang dari mereka dan meramalkan yang baik. Nabi palsu yang mau berfirman apa kata pemerintah saat itu ya, jadi hanya mencari aman. Tapi Mika berkata apa? Berkatalah Mika, demi Yahweh yang hidup, sesungguhnya apa yang akan Elohimku katakan, itulah yang akan aku katakan. Ada beda ya, ada beda antara nabi yang beneran dengan nabi yang palsu. Nah, coba kita lanjut. Ini ada agak lucu nih. Ayat 14. Dan dia, Mika, datang kepada raja. Dan raja berkata kepadanya, Mika, apakah kami boleh maju ke Ramot Gilead untuk berperang, atau aku membatalkannya? Mika berkata, majulah, dan kamu akan beruntung, karena mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu. Otomatis raja bingung kan? Tumben Mika ngomongnya kayak begitu. Lalu raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau dengan sangat, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran di dalam nama Yahweh. Ya, akhirnya Mika berkata, aku melihat seluruh Israel terserak di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala, dan Yahweh berfirman, mereka ini tanpa tuan, biarlah mereka kembali masing-masing orang ke rumahnya sendiri dalam damai. Dan Raja Israel berkata kepada Yosafat, tidakkah aku telah berkata kepadamu bahwa dia tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku, tetapi hanya yang buruk. Nah, itu dia, kurang lebih ceritanya seperti itu. Ya. Jadi para nabi yang 400 kebanyakan mereka hanya bukan menjadi perantara antara Bapa Yahweh dengan raja, tetapi mereka hanya mau menyenangkan pemerintah. Mereka hanya mau menyenangkan raja yang ada pada saat itu. Ya, apa hubungannya dengan firman yang boleh kita baca tadi Bapak Ibu ya? Tadi kan firman Tuhan menyatakan, firmanku seperti api. Coba lihat, ketika dikasih api beneran, marah. Ya, ketika Ahab dikasih api firman Yahweh yang benar-benar berasal daripada Bapa Yahweh, marah. Itulah yang terjadi seperti yang dikatakan tadi kan. Kebenaran firman boleh disampaikan di tempat ini. Ya. Mungkin banyak hal-hal yang sangat-sangat tidak bisa diterima oleh orang-orang banyak, ya. Contohnya apa ya, banyak lah. Mungkin tentang apa tuh? Yang kalau saya biasanya melihat pergerakan orang itu dari jumlah ini ya, dari jumlah di media sosial ya.
Kalau jumlahnya mulai turun, oh nih gara-gara wanita dilarang tampil di atas mimbar nih, ya, udah kelihatan ininya. Lalu apalagi kalau misalkan dulu pernah dijelaskan tentang apa? Tentang anak si siapa? Si Adam, Kain, Habel. Orang itu penasaran kan, pengen tahu bagaimana sih sebenarnya setelah dinyatakan bahwa si Kain itu bukan anak Adam. Wah, setelah awal-awal banyak, kita tahu mundur, ya. Jadi ya itulah, setelah dikasih firman yang murni, setelah dikasih api yang bisa membakar, akhirnya bukan muncul wangi-wangian, tapi malah terbakar kesakitan, ya. Bukannya mengeluarkan bau yang harum, tetapi malah mengeluarkan mungkin baunya bau membusuk kali ya. Tapi ya nggak apa-apa, karena memang firman Bapa Yahweh ya seperti itu, ya. Dia akan membawa pemisahan. Nanti kita lihat ya fungsi pemisahan antara tadi kan seperti api ya. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu ya. Tadi ini contohnya si Ahab, si raja dari Israel. Nah, begitu juga dengan raja-raja dari Yehuda. Tadi mereka adalah orang-orang yang bisa dibilang melakukan hal yang tidak senonoh di dalam bait suci, ya. Dalam khotbah kita yang terakhir kita pernah melihat bahwa si siapa? Salomo, selain dia membangun bait suci, dia juga membangun bukit-bukit pengorbanan untuk menyembah kepada ilah yang lain, ya. Jadi ada dua yang dibangun, ya. Ada dua yang dibangun, oleh karena itu kita akan coba lihat contoh daripada si raja-raja Yehuda ya. Jadi raja Yehuda ini gak semuanya dia menyembah kepada Bapa Yahweh. Coba lihat dalam 2 Tawarikh 33 contohnya ya. 2 Tawarikh 33 ayat 1 tentang Manasye sebagai raja Yehuda. Manasye berumur 12 tahun ketika mulai menjadi raja, dan dia memerintah selama 55 tahun di Yerusalem, berarti kan kerajaan Yehuda. Dan dia melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, seperti kekejian bangsa-bangsa yang telah Yahweh halau dari hadapan Bani Israel. Ya, Manasye. Lalu dalam ayat yang ke-9, dan Manasye menyebabkan Yehuda dan penduduk Yerusalem berdosa dengan melakukan yang jahat melebihi bangsa-bangsa yang telah Yahweh musnahkan dari hadapan Bani Israel. Ini apa? Akibat dari nabi-nabi palsu yang meramalkan seperti tadi kan selain daripada Mika, mereka juga meramalkan maju aja. Dan dia juga si Manasye juga melakukan hal yang tidak senonoh di dalam bait Yahweh. Tetapi ada lucunya, coba ayat yang ke-12. Ayat 12, ketika dia menderita, baru dia mencari wajah Yahweh Elohim dan sangat merendahkan diri di hadapan Elohim leluhurnya, lalu berdoa kepadanya dan selanjutnya. Ya, lihat. Ini adalah contoh daripada nabi-nabi palsu, daripada imam-imam palsu. Ya. Tetapi di sini yang boleh kita pelajari adalah nanti coba kita lihat lagi nih, ada lagi yang lucu Bapak Ibu ya. Jadi
Mereka ini akhirnya dipulihkan, akhirnya bisa dipulihkan, tetapi dengan apa? Malu-malu, ya. Bisa dipulihkan tapi malu-malu. Jadinya apa ya? Bisa dibilang kalau di zaman sekarang ya mungkin mau kembali, mungkin mau karena sudah menyadari akan kesalahan, tapi malu-malu. 2 Tawarikh 30 ayat ke-15. Mereka ini ya, para petugas di dalam bait suci, mereka menyembelih persembahan Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Dan para imam serta orang-orang Lewi dipermalukan. Akhirnya mereka menguduskan diri mereka sendiri dan membawa persembahan bakaran ke bait Yahweh, ya. Jadi setelah mereka berpaling kepada ilah yang lain, berpaling dari menyembah kepada Bapa Yahweh, tetapi karena rajanya pada saat itu adalah Hizkia. Hizkia dia sudah menemukan kebenaran sejati, akhirnya dari seorang raja, Hizkia memerintahkan, ayo rayakan Paskah. Tetapi apa? Karena tadi imam-imam palsunya sudah keburu, ya sudahlah, malu. Tadi kata apa? Karena merasa malu, maka para imam dan orang-orang Lewi menguduskan diri. Ya, jadi ya puji Bapa Yahweh. Ya, di tempat ini kalau boleh dibilang saya mengucap syukur ya, karena pembukaan rahasia kebenaran firman Tuhan boleh dinyatakan bagi kita semua. Ya, walaupun mereka memang membawa pemisahan, tetapi itu bisa dibilang itu memang benar-benar memisahkan antara lalang dengan gandum. Nah, yang menjadi yang memisahkan tadi apa? Ada satu ini, saya juga baru ini Bapak Ibu, baru gimana ya? Baru bisa dibilang baru coba-coba belajar masak Bapak Ibu. Belajar masak, tapi dengan saya belajar masak saya jadi tahu fungsinya. Ya. Ayat yang kemarin kita baca ya, Markus 9 ayat 49. Markus 9 ayat 49. Sebab setiap orang akan digarami dengan api dan setiap korban akan digarami dan garam. Saya baca yang ini ya. Setiap orang akan dimurnikan dengan api sebagaimana setiap korban akan dimurnikan dengan garam. Garam, apa fungsi garam? Orang taunya diasinkan, mengasinkan. Coba deh Bapak Ibu mungkin yang suka masak, pernah nggak? Saya juga baru tahu, dikasih tahu sama chef sih. Jadi misalkan ngulek sambal, ngulek cabai itu habis kasih cabai langsung diulek apa dikasih garam dulu? Dikasih garam dulu supaya apa? Supaya airnya keluar. Airnya keluar, jadi nguleknya lebih gampang. Ya, itu fungsi garam. Jadi daging dikasih garam, airnya keluar. Dipisahkan antara daging dengan air. Ya, jadi ya memang Bapa Yahweh Tuhan Yeshua HaMashiach itu dia memberikan perumpamaan yang bisa kita mengerti dan kita bisa aplikasikan memang benar. Oh ternyata dalam kehidupan sehari-hari pun garam pun fungsinya seperti tadi. Tadi kan apa? Setiap korban akan dimurnikan dengan garam. Begitu juga dengan kita semua. Kita semua firman Tuhan menyatakan bahwa kita adalah garam dunia. Dengan garam, kita membawa pemisahan daging dipisahkan dengan air. Dagingnya kita kemarin
belajar dagingnya dibakar, airnya itulah firman yang boleh naik. Ya. Airnya itulah yang bisa membuat harum. Ya, kenapa air? Ya, karena airnya itu kan menentukan apakah si daging ini segar atau busuk. Ya, bukan dagingnya. Airnya, kalau air daging busuk, airnya beda dengan air yang daging segar. Ya, jadi di dalam kedagingan, ya bukan kedagingan ya, jadi di dalam hal yang dikorbankan itu akan terlihat nih, ada firman yang keluar atau enggak. Nanti dagingnya yang dibakar ya. Puji Bapak Yahweh, di situ saya mulai melihat, oh ternyata ya nggak ada salahnya lah saya belajar masak ya. Dan saya yakin mungkin Bapak Ibu nggak sadar ya, seperti tadi kan kesaksian tadi, mungkin awalnya nggak sadar. Saya pernah berdoa. Saya dulu berdoa. Ternyata terjadi seperti ini. Nah, itulah namanya pertumbuhan iman. Ya, dengan pertumbuhan iman akhirnya kita boleh jadi seperti yang saat ini boleh kita alami ya. Bukankah firmanku seperti api? Ya, tadi kan kita sudah melihat kan, api itu ya akan memisahkan antara si daging korban ini dengan pertama kan digaramin dulu. Garamnya dulu memisahkan air dengan daging, lalu dagingnya inilah dibakar dengan api, dan air yang segar akan menimbulkan bau yang harum. Ya, itulah firman Bapak Yahweh yang mungkin saat ini banyak ditolak oleh orang-orang ya. Banyak ditolak oleh orang-orang, dan saya mengucap syukur Bapak Ibu ya. Saya boleh mendengar kesaksian-kesaksian tentang orang-orang kan ya di luar-luar sana lah ya, yang menyatakan bahwa siapa ya, pokoknya tentang inilah, tentang orang-orang yang akhirnya mereka berpaling dari iman yang sekarang ya, tentang orang-orang berpaling dari iman yang sekarang, yang boleh menyatakan mungkin Yesua tidak pernah menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sering mendengarkan, Yesua tidak pernah menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan pertanyaannya, kalau pada saat itu Yesua menyatakan diri, akulah Tuhan, kira-kira pada saat itu banyak orang langsung datang, habis sudah selesai, kita tidak dapat keselamatan. Ya, kira-kira seperti itu. Tetapi bagaimanakah caranya bahwa Yesua itu menyatakan diri memang sebagai Tuhan, itu pasti harus keluar dari mulut. Ya. Harus keluar dari pengakuan diri kita sendiri. Kalau kita kan sering baca Bapak Ibu ya, tentang ini Yohanes, ya coba dilihat Yohanes 13 ayat ke-12 13 ya, itu tentang pembasuhan kaki ya. Yohanes 13 ayat 12 13, dan oleh karena itu setelah Yesua membasuh kaki mereka dan dia telah mengenakan jubahnya, sambil duduk kembali dia berkata kepada mereka, tahukah kamu apa yang telah kulakukan kepadamu? Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Kamu berkata benar, sebab akulah dia. Dengan kata lain apa? Harus kita dulu yang mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Karena banyak kan di luar sana kan, masa sih yang jadi permasalahan itu biasanya antara bapak dan anak. Ya. Biasanya yang sering menjadi permasalahan itu antara bapak dan anak. Masa anak tidak tahu
kalau Bapak akan begini, tidak akan begini, akan begini, akan begini. Nah, antara dua itu aja. Tetapi tidak pernah dipermasalahkan Roh Kudus. Ya. Tidak pernah dipermasalahkan tentang Roh Kudus, ya. Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang di surga. Inilah anakku yang kukasihi. Nangkep? Bapakku yang di surga, inilah anakku yang kukasihi. Aku akan memberikan Roh Kudusku. Ya, merhatiin nggak pergerakan tangan saya? Bapakku yang di surga, inilah anakku yang kukasihi. Aku akan memberikan Rohku kepadamu. Yang terakhir, tidak pernah dibahas orang. Aku akan memberikan Rohku. Ya, kenapa? Karena mikirnya bapak anak. Pikirannya hanya secara jasmani, ya. Pikirannya hanya sebagai, oh ini Yeshua itu adalah manusia. Kalau Yeshua adalah manusia, nanti kan surganya kosong. Aduh. Ya, itulah. Butuh pengakuan dulu. Engkau adalah guru dan Tuhan. Baru Yeshua jawab, benar akulah dia guru dan Tuhan. Tetapi kalau dari awalnya aja udah salah, hanya nabi-nabi palsu atau juga mungkin imam palsu, ya. Kalau di zaman sekarang mungkin saya bilang nabi palsu mungkin hanya sedikit ya. Tapi kalau saya bilang imam palsu, imam berarti para pelayan palsu. Ya, alias hanya mencari firman hanya untuk cari tahu aja. Hanya untuk cari tahu, akhirnya ya udah kepadamu tidak akan dibukakan. Tetapi setelah ada muncul pengakuan dari mulut kita, engkaulah guru dan Tuhan. Baru Yeshua bilang, perkataanmu itu tepat, benar, ya. Dan puji Bapak Yahweh ya. Hati-hati Bapak Ibu ya, karena kan saya juga sering di YouTube tuh banyak banget Bapak Yahweh berfirman begini. Tapi kok modelnya kayak begini orangnya ya, campur-campur ya, antara pakai Yahweh, pakai A, pakai Y, pakai Yahshua, pakai Yeshua. Jadi ya itu hanya untuk di lingkungan ini aku akan menggunakan Yeshua, aku akan menggunakan A. Di lingkungan ini aku akan menggunakan ini. Sama seperti siapa tadi? Nabi-nabi palsu yang terjadi di zaman Ahab selain dari si Mika. Ya. Jadi banyak sekali yang dulu terjadi sekarang pun masih terjadi. Yang dulu di kerajaan Yehuda, di kerajaan Israel, di tempatnya aja masih ada nabi palsu, imam palsu, mungkin KW1, KW2. Setelah sampai ke Indonesia mungkin jadi KW1000. Dan itu yang banyak dipercayai oleh penyembah Yahweh mungkin ya. Oleh karena itu hati-hati ya. Tidak semua Israel itu emang orang Israel. Ya, para nabi ada 400. Tapi hanya satu Mika yang memang benar-benar nabi yang benar-benar menyampaikan apa perkataan dari Bapak Yahweh. 1:400 ya. Puji Bapak Yahweh. Firman Yahweh ini memang seperti api. Kalau nggak suka, ya out. Ya, tapi jangan seperti siapa tadi imam orang Lewi yang akhirnya mereka malu-malu, akhirnya menguduskan diri untuk melayani Bapak Yahweh. Ya, jangan sampai kita malu-malu untuk mengenal Bapak Yahweh ya.
Karena biasanya yang bikin malu-malu itu apa? Kedagingan. Nah, yang bikin malu itu apa? Ego. Ya, malu-malu nih untuk mengenal balik enggak ya? Memuji Bapak Yahweh apa enggak ya? Tidak seperti itu. Anak Bapak Yahweh harus ngambil satu keputusan. Waktunya sudah tidak lama lagi ya. Bukankah firmanku seperti api dan seperti palu yang menghancurkan bukit cadas ya. Seperti palu, tadi kan pertama seperti api, yang kedua seperti palu ya. Berbicara palu, berbicara ya mungkin kalau bahasa sekarang ya, bahasanya mungkin ada seperti gada ya, seperti ya pokoknya inilah barang-barang yang besar yang menghancur. Tadi kan firman Yahweh seperti palu yang menghancurkan bukit cadas ya. Perhatikan, menghancurkan bukit cadas, bukan hanya menghancurkan cadasnya doang, batunya doang, tapi apa? Bukit. Berbicara bukit apa? Tinggi, ego, ya. Berbicara bukit, berbicara ketinggian hati kita, berbicara ego kita. Bapak Yahweh firman-Nya seperti palu yang menghancurkan batu cadas, ya. Dan masalahnya nih, tadi kan yang dihancurkan apa? Bukit cadas. Tapi kalau yang dihancurkan fleksibel, pukul sini tok meleot. Bukan hancur, pukul sini tok meleot. Bengkok-bengkok maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi dengan kata lain apa? Nggak bisa dibentuk. Kalau menjadi bukit cadas yang dihancurkan, hancur, bisa jadi batu kali, bisa jadi bait Bapak Yahweh, bisa menjadi bangunan yang luar biasa. Tapi kalau dipukul meleot sana sini, nggak bisa dipergunakan sebagai apa-apa ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Mungkin memang ya agak lucu tapi ya mendingan jadi keras beneran daripada fleksibel. Ya, saya pernah punya teman waktu di Salatiga ya. Jadi dia berkata begini, saya ini nggak bisa menerima teguran orang. Kalau saya ditegur, saya akan berusaha menentang dengan lebih keras lagi. Misal, katanya, kebetulan dia seorang perempuan. Teman dulu dia pernah ditegur, jadi begini, kalau saya ditegur karena rok saya kependekan, besok saya akan bikin rok saya lebih pendek lagi. Alias apa? Keras ya. Itu kalau keras, Bapak Yahweh bisa hancurkan dengan seperti bukit cadas ya. Masih bisa dihancurkan. Karena firman Bapak Yahweh itu pasti bisa berhasil. Pasti bisa berhasil. Cuman masalahnya kita mau apa enggak dibentuk ya. Mau atau enggak dibentuk. Nah, setelah dibentuk, kan sakit ya. Sakit, harus diperbaiki lagi. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Harus diperbaiki lagi. Coba. Ini adalah fungsi firman. Tadi kan firman Yahweh kan seperti palu yang menghancurkan. Nah, sekarang coba kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16. Ini adalah fungsi firman. Seluruh kitab diilhami oleh Elohim dan bermanfaat untuk mengajar. Kedua, menegur. Setelah ditegur, dipukul, diperbaiki. Lalu setelah itu dididik dalam kebenaran. Ya, jadi tidak pukul sembarang pukul, tidak hajar sembarang hajar, tetapi setelah itu apa? Dididik dalam kebenaran.
Masalahnya mau apa enggak dididik dalam kebenaran. Ayub 5 ayat 18. Ayub 5 ayat 18. Sebab dia yang melukai, tapi dia juga yang membalut. Dia yang memukul, tapi tangannya juga yang menyembuhkan. Ya. Satu lagi, Hosea 6 ayat 1. Hosea 6 ayat 1. Ya. Ini pelajaran bagi kita semua ya. Kalau keras, jangan, kalau udah sakit keras, carinya dokter. Dokternya siapa? Bapak Yahweh. Hosea 6 ayat 1. Ini Hosea ini nanti kita lihat ya. Marilah dan biarlah kita berbalik kepada Yahweh. Sebab dia telah mencabik, sama ya. Tetapi dia akan menyembuhkan kita. Dia telah menghantam, tetapi dia akan membebat kita ya. Yang membebat itu biasanya siapa yang membebat? Dokter. Nah, firman Bapak Yahweh juga bisa menyembuhkan ya. Disakiti, dihajar, ditegur oleh kebenaran firman Bapak Yahweh, tetapi juga diperbaiki, disembuhkan, dididik dalam kebenaran oleh firman Bapak Yahweh. Kalau saya lihat Hosea ini dia ada pada saat zaman Yehuda juga, pada saat zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Jadi Hosea ini dia sebelum si Yeremia. Ya, jadi kan dalam kerajaan-kerajaan tersebut ada beberapa nabi. Jadi kalau dilihat dari urutannya ini dalam Raja Israel yaitu Yerobeam anak Yoas. Ya, Yerobeam anak Yoas berarti masih di awal-awal setelah Salomo ya. Awal-awal setelah Salomo muncullah Hosea. Dari pada saat itu Hosea pun sudah memperkatakan, ayo berbalik kepada Bapak Yahweh. Ya, teguran demi teguran, kebenaran firman Tuhan sudah boleh dinyatakan. Mungkin sakit, mungkin keras, cuman jangan seperti tadi, jangan peot-peot, nggak bisa dibentuk. Ya, tetapi kita harus jelas. Berbaliklah kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Ya, karena firman Tuhan ini mungkin sederhana tapi apabila kita lihat inti-intinya seperti api yang membakar, yang dibakar adalah kedagingan kita dan juga kita diberi garam supaya kita dipisahkan, bisa keluar air yang murni atau tidak. Apakah keluar firman yang murni atau tidak. Nantinya daging akan dibakar oleh api. Dan setelah diberikan firman, kita juga akan dihajar seperti palu menghancurkan bukit cadas. Bukit cadas yang dihancurkan. Ya, kalau hanya cadas kecil, tapi bukit cadas yang adalah hal yang tinggi, keegoan kita. Ya, kalau hanya cadas nggak berfungsi Bapak Ibu ya. Tapi apabila gunung batu yang besar itu dihancurkan, dari satu gunung bisa menghasilkan banyak bangunan. Ya, kita lihat kan bukit-bukit batu yang dihancurkan pakai bom, dia bisa berfungsi. Begitu juga dengan kehidupan kita ya. Kita mungkin sekarang keras cuman firman Bapak Yahweh bilang, terimalah firman itu dengan lembah lembut. Berapa itu? Yakobus 1 ayat 21. Coba. Yakobus 1 ayat 21. Ayat terakhir Bapak Ibu ya. Sebab itu, dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyaknya kejahatan, intinya apa? Terimalah dengan lembah lembut firman yang ditanam.
terima dulu. Tadi kan nggak tahu saya pernah dulu berdoa. Terima dulu firman itu, akhirnya dengan berjalannya waktu, setelah diterima dengan lemah lembut firman yang ditanam, akhirnya apa? Menyelamatkan jiwa. Ya, setelah diterima dengan lemah lembut bisa menyelamatkan jiwa. Dan puji Bapak Yahweh ya, itu yang boleh terjadi dalam kehidupan kita ya. Tadi kan firman Bapak Yahweh berfungsi dia untuk menegur, menghajar, memperbaiki, dan mendidik kita dalam kebenaran. Oleh karena itu ya, mungkin banyak di luar orang yang nggak terima dengan pengajaran-pengajaran yang tertulis, karena orang lebih senang dengan hal-hal yang bisa dibilang tahayul. Kalau dalam dalam firman kita ya, tahayul, nenek-nenek, dongeng-dongeng, dengan apa? Pokoknya dengan cerita-cerita, dengan konspirasi. Ya, orang lebih senang dengar cerita konspirasi, tahayul, nenek-nenek tua, dongeng-dongeng, bukan apa yang tertulis. Ya, saya belajar untuk memperkatakan yang tertulis, untuk melihat apa yang Bapak Yahweh lakukan, itu yang aku berbuat ya. Dan puji Bapak Yahweh di tempat ini ya, tetap maju bagi kita semua ya, sehingga firman Bapak Yahweh yang bagaikan api dan juga bagaikan palu yang boleh menghancurkan keegoan kita, menghancurkan ya, mungkin bisa dibilang menghancurkan harga diri ya. Ego mungkin terlalu sopan. Kalau saya bilang harga diri dihancurkan, maksudnya harga diri dihancurkan dengan rendah hati ya. Terimalah firman dengan lemah lembut ya. Bukan berarti harga diri dihancurkan kita langsung kalah, bukan. Tapi kan tadi apa? Menghancurkan bukit cadas, tapi setelah itu bisa berfungsi membangun rumah, membangun gedung, mungkin sekarang sedang membangun IKN ya. Dari bukit cadas dihancurkan. Dari kehidupan kita yang sekarang ini, mungkin kita hanya berada di dalam lingkungan jemaat anak domba Adonai, tapi karena kita terima dengan lemah lembut firman yang tadi dikatakan tidak sadar, akhirnya selama kemudian firman itu bertumbuh, berbuah. Tadi kan apa? Menyehatkan kembali tangan yang patah terretak tadi ya. Menyehatkan kembali hati yang broken heart, hancur hati ya. Itu yang mungkin menjadi dasar awalan bagi kita. Mungkin bisa dibilang, aduh harga diri gue nih, saya sebagai imam, sebagai pelayan, sebagai mungkin saya sebagai pemberita firman, saya sebagai song leader, saya sebagai singer, saya sebagai pendoa syafaat, penerima tamu, pemandu proyektor, live streaming, semua guru sekolah minggu. Harga diri gue mau taruh kemana? Ya, tapi ya itu dipisahkan dulu nih sama garam. Dipisahkan dulu, kamu nih benar ada airnya air busuk apa air segar. Kalau ada air segar, di situ ada firman yang menyehatkan. Kalau ada firman, saya yakin dan percaya bahwa ketika daging kita dibakar, ketika ego kita dibakar, ketika dalam tanda kutip harga diri kita dibakar, ya, tapi dapat menyelamatkan jiwa. Kuncinya apa? Terimalah firman dengan lemah lembut. Haleluya. Bapak Yahweh berkati kita semua.